Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulita yang akan memandu acara ini dalam acara seputar Balikpapan. Program talk show yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang akan memuat info terkait seputar Kota Balikpapan yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Baik, kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber baru lagi dari BPBD Kota Balikpapan. Bapak Ridwan, selamat siang. Bapak Ridwan, gimana kabarnya Bapak? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Sobat Minfo, untuk diketahui bahwa selama produksi acara ini berlangsung, kami telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan seluruh tim telah divaksinasi sebanyak 2 kali. Baik, kita kembali ke narasumber ya, kali ini dari BPBD. Pak, biasanya nih Sobat Minfo dan saya sendiri dengar kata BPBD itu pasti tentang kebakaran, banjir. Apakah kita akan membahas terkait itu? Betul sekali Mbak ya, untuk BPBD memang selalu identik dengan kebakaran, banjir. Benar. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Kita membahas yang lain. Berarti kita ngebahas apa nih kali ini Pak? Kita akan membahas konflik antara manusia dengan hewan liar. Hewan liar. Wah, Sobat Minfo pasti juga baru tahu kan ya? Ternyata memang harus diantisipasi ya Pak ya, betul. Terkait hewan liar. Kalau dilihat dari frekuensi laporan terkait hewan liar di BPBD, apakah banyak Pak laporan dari masyarakat Kota Balikpapan terkait laporan hewan liar ini? Baik. Tentu untuk saat ini sangat banyak ya Mbak ya, bahkan mengalahkan kebakaran itu sendiri. Ya, jadi hampir setiap hari kita akan mendapatkan panggilan darurat, baik itu hewan liar tidak berbisa maupun yang berbisa. Nah, untuk itu saya akan mencoba mengangkat ini untuk supaya kita bisa mendapat penjelasan lebih rinci bahwa BPBD tidak selalu menangani kebakaran, banjir, longsor, tapi juga menangani gangguan hewan karena konflik dengan manusia. Oke, ini berarti kita lebih membahas ke hewan liar betul. berbisa berarti. Betul. Berbisa atau tidak berbisa yang kita bahas? Berbisa. Berbisa, ya. Baik. Penyebab dari gangguan hewan liar berbisa ini apa aja Pak kira-kira Pak? Penyebabnya mungkin pertama karena hutan kita sudah banyak yang rusak ya Mbak ya. Karena habitat mereka itu ada di hutan, tempat-tempat yang lembab, yang jarang terjangkau oleh manusia. Jadi karena mungkin disebabkan juga karena kebakaran, ya kan? Jadi karena tidak ada tempat mereka bernaung. Jadi habitat ya, mereka ya? terganggu, mereka bergeserlah ke pemukiman. Disitulah awal dari konflik kita mulai. Dan tanpa kita sadari masyarakat juga menyiapkan makanan buat mereka ini. Terutama seperti dari banyaknya sampah yang berhamburan di mana-mana yang tidak tertangani. Dan itu tidak mereka disadari oleh masyarakat ya Pak ya. Karena dari hewan itu kan nanti ada hewan pengerat lain yang menjadi makanan mereka. Jadi tanpa kita sadari mereka itu datang ke kita karena kita menyiapkan makanan di lingkungan kita ini. Jadi tanpa kita sadari mereka akhirnya datang ke kita di lingkungan kita ini. Baik, Sobat Minfo, obrolan akan kita lanjutkan lagi bersama narasumber kita dari BPBD terkait penanganan hewan liar berbisa bersama Bapak Ridwan. Namun kita jeda dulu sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Tetap di seputar Balikpapan. Kembali lagi di seputar Balikpapan. Di awal segmen tadi kita sudah mengupas sedikit tentang antisipasi masyarakat terhadap potensi gangguan hewan liar yang berbisa di sekitar kita. Baik, kita kembali ke narasumber. Kita lanjutin obrolannya ini Pak ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan di awal bagaimana awal mulanya si hewan-hewan liar itu karena tidak adanya rumah bernaung lagi mereka ya Pak ya. Kira-kira potensi apa lagi dari hewan berbisa itu yang menyebabkan konflik dengan manusia Pak? Ya, hewan liar tersebut ya kalau sudah berada dekat dengan lingkungan kita, tentu kita harus melakukan upaya-upaya untuk menangani secara baik. Tentu dengan cara yang pertama tidak membahayakan diri kita sendiri, keluarga, kemudian hewan itu sendiri. Jadi tidak boleh kita lihat hewan seperti itu kita musnahkan atau kita sebisa mungkin kita akan kembalikan lagi ke
ke alam karena berkaitan dengan mata rantai makanan hewan tersebut. Oke. Ya. Kira-kira adakah tindakan antisipasi dari Sobat Minfo yang mungkin lagi menyaksikan tayangan ini Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Oh iya, harus ya, karena supaya hewan tersebut tidak terlalu banyak mendatangi di lingkungan kita, kita harus selalu tetap menjaga kebersihan yang pertama. Lingkungan itu wajib. Jadi dengan adanya program pemerintah bersih-bersih lingkungan itu sangat perlu. Karena itu berarti berkaitan sebenarnya berkaitan, ya Pak ya. Berkaitan. Nah, jadi dengan bersihnya lingkungan kita, hewan tersebut mungkin nggak akan datang. Kalau ternyata pun dia ada datang, ya kan karena alam ya kita harus menanganinya secara bijak. Oke. Kira-kira hewan liar apa aja sih Pak yang selama ini sudah masuk di pengaduannya BPBD? Ya, untuk hewan yang sudah masuk di BPBD itu banyak ya, yang seperti monyet, kemudian biawak ya, masyarakat sih mungkin paham tuh biawak. Terus itu ular itu sendiri ada ular piton, sanca yang bisa melilit orang dan ukurannya bisa besar. Itu kebanyakan berada di perkotaan seperti di tempat kita ini. Nah kalau untuk di timur sendiri di tempat wilayah saya bekerja itu kebanyakan ularnya endemiknya kobra hitam, makanya saya lebih mengangkat, berbahaya lebih ya, berbahaya. Pak, ya. Kemudian tawon itu sendiri yang bahasa latinnya itu Vespa afinis, itu adalah tawon yang sangat berbahaya yang bisa menjadikan kematian buat orang apabila kena sengat. Dan itu ada di Kota Balikpapan ya Pak? Ada di Kota Balikpapan. Dan hampir setiap bukan hari hanya di luar negeri ya Pak ya, ternyata di Balikpapan pun juga ada. Ya. Baik kalau begitu. Kira-kira nih kalau misalnya amit-amit ya, ibaratnya ada yang terluka akibat hewan liar ini, apa yang harus dilakukan oleh Sobat Minfo di luar sana? Nah, baik, jadi apabila tersengat hewan berbisa ya rekan-rekan sekalian, apabila tersengat seperti ular, jangan sekali-kali apabila kita tersengat kita harus cepat memberitahukan kepada teman kita terdekat untuk melakukan pertolongan terhadap kita, dan kita sendiri jangan melakukan gerakan yang tidak perlu. Jadi apabila tersengat ya kita harus diam saja. Oh, langsung diam ya, seperti patung gitu Pak ya? Saja, seperti patung, karena kalau kita bergerak jantung kita akan memompa darah, memacu darah menuju itu ya? ke organ kita yang lain. Jadi dia menyebar ke yang jadi lain. Kita harus sebisa mungkin harus diam, rileks sambil kita dibawa ke puskesmas terdekat atau langsung ke rumah sakit. Karena hanya tenaga medis yang bisa melakukan anti toksin tersebut untuk disuntikkan, karena memang hanya satu vaksin suntik yang tersedia untuk ular itu, hanya ular kobra itu cuma satu di kita di Balikpapan. Oke. Dan itu ada di puskesmas di seluruh wilayah Balikpapan ya Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan puskesmas. Kemarin saya bertemu dengan dokter juga, saya tanyakan. Ada sih puskesmas yang belum ada itunya, tapi kalau di rumah sakit sudah ada. Berarti langsung menghubungi pihak rumah sakit ya Pak ya. Baik, Sobat Minfo, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan-obrolan yang sepertinya menarik sekali hari ini terkait hewan liar, dan ternyata bukan hanya di luar sana, dan di Kota Balikpapan, kota kita sendiri pun ada, karena mereka sudah merasa terancam karena wilayah mereka sudah tidak ada. Tetap di Seputar Balikpapan. Anda masih menyaksikan di Seputar Balikpapan. Program talk show ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang akan membahas informasi seputar Kota Balikpapan. Di meja saat ini, di meja kita Pak, sudah ada produk UMKM milik Triangle Brownies. Ini ada hot senja, ini adalah sambal ikan penja. Jadi Sobat Minfo yang hobinya makan pedas, ini bisa dicoba nih. Karena dari Triangle ini pasti dia menggunakan produk-produk alami dan khas dari Kota Balikpapan. Jadi kalau Sobat Minfo mau keluar kota untuk menjadikan oleh-oleh, ini cocok banget nih kalau buat keluarganya yang hobi pedas. Bapak hobi pedas Pak? Oh hobi, berarti Bapak harus coba ya. Bapak udah pernah mesen? Oh belum pernah. Sobat Minfo yang mau pesan silakan cek di info di bawah ini ya. Baik, kita kembali lagi ke narasumber. Saat ini sudah ada Bapak Ridwan. Kita sudah
ngobrol-ngobrol terkait edukasi masyarakat terhadap konflik dengan hewan berbisa. Nah, saat ada aduan hewan berbisa nih Pak yang masuk ke BPBD, peran BPBD itu seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, baik. Jadi peran kami apabila ada gangguan, konflik, laporan dari masyarakat, pertama kita akan mencoba untuk melakukan penetrasi dulu kepada hewan tersebut, apakah bisa kita pindahkan atau harus kita musnahkan, ya kan. Apabila selama masih bisa kita pindahkan, kita akan pindahkan. Nantinya hewan-hewan tersebut nanti akan kita rilis kembali ke alam. Nah, tapi apabila sudah tidak bisa kita maksudnya kita pindahkan, terpaksa kita harus ambil tindakan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Oke. Berarti BPBD lebih ke penanggulangan kepada si hewan liar itu tadi ya Pak ya. Dan hewan liar apabila bisa diobservasi dikembali ke alam, akan dikembalikan ke alam. Ya, karena harus kembali ke alam memang. Berarti kalau misalnya nih Sobat Minfo di luar sana menemukan hewan liar, apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang pertama apabila melihat ada ular di rumah atau di pekarangan, ya, seperti kasus-kasus yang kita temui di beberapa itu ada di dalam mesin cuci, ada ular itu dalam mesin cuci dalam sepatu, ya. Jadi apabila kita menemukan hal-hal semacam itu, ya kita harus jangan diganggu dulu, ya kan, karena kita harus tahu dulu jenis ular itu apa atau hewan yang mengganggu itu apa, karena nanti takutnya apabila kita salah mengidentifikasi, nah kita akan kena serang. Gitu. Jadi kalau ularnya, seandainya ularnya cuman piton atau sanca, ya artinya tidak terlalu berbahaya karena tidak berbisa. Tapi kalau kita dapat itu ular kobra, ya kita harus ekstra hati-hati. Nah, jadi dengan adanya ular tersebut, kita sebisa mungkin apabila kita bisa menangani, kita tangani. Ya, jadi masyarakat seandainya sudah mempunyai pengalaman, mempunyai pelatihan dalam menangani itu, silahkan ditangani. Nah, tentunya dengan baik. Nah, tapi apabila belum ada pengetahuan sama sekali, lebih baik diusir saja dan selalu dilihat kemana, agar nanti apabila ada petugas datang, kita bisa mencoba untuk mencarinya, menelusuri kemana arahnya sih. Ya, karena kalau untuk kobra itu hewannya teritorial ya Mbak, ya. Dia akan keluar, dia akan balik lagi. Karena dia merasa sudah lingkungannya dia di tempat situ, dia sudah nyaman. Dia merasa itu adalah rumahnya, ya, dia sudah nyaman, ya. Apabila dia di dalam rumah ada lubang-lubang kecil, dia sudah nyaman di situ, dia keluar terusir, terus nanti dia bahkan balik lagi. Balik lagi. Ya, beda dengan ular piton atau sanca, dia akan jalan kalau udah keluar. Baik, kira-kira adakah nomor kontak yang bisa dihubungi Pak kalau pada saat Sahabat Minfo nih ketemu ular sanca, biasanya malah masuk medsos nih Pak, bukan dikonfirmasi ke BPBD. Ini gimana nih Pak? Ya, jadi BPBD saat ini membuka diri ya Mbak ya. Memang untuk dari medsos tidak jadi masalah karena kecepatan informasi dari medsos itu memang berarti kita tetap akui bisa ya? Sangat cepat. Nah, jadi kita juga ada tim yang untuk melihat medsos itu, apabila ada laporan pasti laporan. Tentunya kalau untuk hotline langsung bisa menghubungi 112 sebagai hotline Kota Balikpapan ya untuk darurat, atau ke call center 113 untuk pemadam kebakaran. Nah, untuk wilayah timur sendiri kami punya kontak khusus di 0542 74 333 7. Itu untuk di timur sendiri. Nah, jadi untuk keseluruhannya apabila dimanapun di Kota Balikpapan mendapatkan laporan gangguan, bisa langsung ke call center 112 atau 113. Ya, karena BPBD sendiri juga mempunyai kantor cabang-cabang seperti di kecamatan-kecamatan sudah ada ya Pak ya. Sudah pasti lebih cepat penanganannya ya Jadi Pak kalau hanya seperti saya ada di timur nih, ada panggilan di barat atau di kota, nanti ada UPTD sendiri yang terdekat yang bisa langsung bisa menindaklanjuti. Karena respon time-nya kita harus mendekatkan jarak TKP yang disebutkan tadi. Baik, saya dengar-dengar nih Bapak lagi melakukan penelitian dan pengujian terhadap materi tentang edukasi penanganan hewan liar yang lagi Bapak angkat dari sebuah program perubahan ya Pak ya di BPBD. Kenapa Pak Bapak mengangkat itu Pak? Ya karena
saya melihat ya urgentisitas untuk panggilan darurat itu sama ya antara kebakaran, banjir, longsor. Nah ini ditambah dengan konflik dengan hewan liar. Nah ini sama semua untuk menanganinya sama. Durasi time untuk respon time-nya sama. Tetapi untuk follow up-nya belum. Nah kalau kebakaran, banjir sudah bisa kita follow up. BPBD sudah bisa memenuhi upaya untuk penyelamatan dan sebagainya. Tapi kalau untuk hewan liar ini masih belum. jarang Ya, ya, masih Pak jarang. ya. Masih Ya, banyak karena, yang tidak tahu. Hewan liar seperti ini kita berburu dengan waktu. Jadi kendala-kendala kami juga banyak ya kan. Yang pertama satu, tidak semua aparatur kita ini mampu untuk menangani hewan liar berbisa, apalagi masyarakat ya kan. Ya, benar. Jadi masyarakat nantinya ingin saya edukasi, ingin diajarkan bagaimana menanganinya, bagaimana memperlakukan hewan-hewan tersebut sehingga nanti habitatnya akan terus berjalan, lingkungan juga akan terus aman. Nah, seperti itu. Baik. Saya lihat ini Bapak Ridwan sudah membawa alat-alat. Ini alat apa ya Pak kalau boleh tahu? Ini alat mungkin bisa diangkat Pak, ya, diperlihatkan. Alat ular ya untuk menangkap ular namanya ini grab stick. nangkap ular. Ini grab stick, ini untuk menangkap ular, penjepit ular ya. Jadi kalau ularnya itu agak sedikit agresif ya kita gunakan yang grab stick ini. Jadi kita nggak ngambil resiko, kita langsung bisa ular. Wow. Dan itu akan menyakiti si hewan tersebut? Ya, tidak? jangan terlalu kencang. Ya, kita perasaan aja. Ya. Menggunakan perasaan berarti Pak ya. Karena saya taunya kalau untuk ular itu pentungan Pak yang saya tahu. Jangan itu membunuh. Itu membunuh. Oh iya. Karena ini konsepnya untuk mengembalikan hewan tersebut kembali ke alam ya Pak ya. Yang ini yang saya buat. Ini Bapak buat? Buat ya. Wow. Buat sendiri. Tujuannya agar masyarakat tuh bisa meniru. Seperti ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi. Luar biasa. Ini yang dijual di pasaran ya harganya cukup mahal ya kan. Yang ini yang bisa kita buat. Tentunya masyarakat jangan lagi menangani hewan liar berbisa itu tanpa alat bantu. Tanpa alat pengaman ya Pak ya. Alat bantu. Itulah safety first ya Pak ya. Safety first yang utama. Jadi saya mau mengenalkan bahwa menangani hewan tersebut harus menggunakan alat bantu, jangan kita pakai tangan kosong. Ya, tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah expert di bidang itu ya silahkan. Oke. Ya, kemudian ini berikutnya juga, ada apa lagi itu Bapak? Ini adalah hook ya. Ini saya buat dari barang-barang sisa ya, sisa. Tapi, berarti ini daur ulang ya Pak ya? Daur ulang. Ya benar daur ulang. Inilah barang daur ulang. Untuk pengait. Seperti apa nih Pak? Jadi kalau ada ular di sela-sela dalam ini bisa kita kait, kita tarik, ambil. Siap. Jadi ini jadi berguna ya kan, dari barang bekas, tapi karena kita ATM, kita amati, tiru, modifikasi, jadilah barang yang sangat berharga dan bisa melindungi kita. Ini kayaknya dari gagang sapu. Betul ya sekali. Pak ya? Ini dari gagang sapu, gagang sapu lidi, yang ini dari gagang cat. Gagang cat. Tuh DIY-nya udah dikasih tahu nih Sobat Minfo bikin. Mama-mama kalau bikin ini bisa lumayan buat jemur pakaian bisa nih Pak ya. Fungsinya ini akan sangat bermanfaat sekali fungsinya. Siap. Ternyata dari barang bekas semua ya Pak ya. Itu yang tersisa di bawah sana apalagi Bapak? Ini sama ya. Ini juga buat penjerat. Ini kita bikin ya sangat sederhana ya. Tentu masyarakat bisa membuat tentunya. Ini sangat sederhana sekali penjerat. Ini dari tali ya Pak? Ya, ini mungkin kalau ada monyet, ada biawak ya kita bisa pakai ini. Ini tinggal kita ambil, kita jerat, tarik. Untuk menjerat hewan ya. Atau anjing liar juga bisa, anjing liar. Kita mengamankan anjing liar yang mungkin membahayakan orang lain. Jadi sangat sederhana, tapi fungsinya kaya fungsi. Luar biasa. Ya, benar-benar. Jadi itulah nanti yang akan saya coba tawarkan ke masyarakat untuk bisa masyarakat itu berpikir bahwa alat-alat ini sebenarnya ada di sekitar kita, cuman kita saja yang tidak tahu untuk memanfaatkannya, untuk melindunginya, ya. Seperti itu ya. Yang terakhir ada. Ya, ini sama ini. Sama, baik, sama ya berarti ya. Bekas cat itu. Bekas cat tadi. Ini versi pendeknya versi berarti pendeknya, Pak ya. Pendeknya. Baik, kalau begitu. Wow, luar biasa sekali ternyata ya. Ya. Saya baru melihat DIY ini.
Baik Sobat Minfo, seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwa gangguan hewan liar itu bisa saja terjadi dikarenakan kita tidak menjaga lingkungan dan alam sekitar kita. Nah, padahal hewan-hewan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jika yang jinak bisa kita hidup berdampingan, tapi kalau yang hewan liar yang berbisa terutama, maka jangan coba-coba untuk menanganinya sendiri, apalagi menggunakan tangan kosong. Hubungi call center 112 atau BPBD terdekat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ridwan yang sudah berkenan hadir dan membawa alat ini dan memperkenalkan serta mentutorialkan lah ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya tunggu informasi-informasi berikutnya ya Pak dari BPBD. Banyak ternyata informasi yang tidak hanya seputar kebencanaan, kebakaran maupun bencana alam. Ternyata juga ada tentang hewan liar. Baik, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Karena cuma di sini obrolan penting tentang Balikpapan akan dibahas secara tuntas hanya di seputar Balikpapan. Saya Yulita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.